Kembali lagi kita berjumpa pada hari ketiga dengan tema meneladani kerendahan hati Kristus di 40 hari doa puasa anjuran NICF. Saya Pastor Abraham Marsal Sakati bersama dengan rekan saya Pastor Saning. Kita akan teruskan acara kita pada hari yang ketiga ini dengan satu topik yang sangat luar biasa ya, meneladani kerendahan hati Kristus. Dan pagi ini kita akan belajar hari ketiga ini tentang kita belajar dari segi kerendahan hati Kristus dalam sisi kelahirannya. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu Allah dari semula dan telah menjadi manusia turun ke dalam bumi ini. Itu tidak mudah karena pencipta mengosongkan dirinya, dalam bahasa aslinya kenosis, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti ciptaannya itu manusia, dan turun ke dalam dunia dengan satu tujuan yang sangat jelas. Dan ini sebuah topik yang sangat luar biasa juga menjadi keteladanan kita ya dalam soal kerendahan hati. Dan kita boleh belajar bersama-sama di dalam hal ini. Dan untuk seterusnya saya serahkan kepada Pak Abraham kalau ada apa-apa penjelasan tentang hal ini untuk menguatkan kita secara pribadi. Baik, kelahiran Yesus tentunya kita pahami bersama dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun kalau kita kaitkan kelahiran Yesus dengan kerendahan hati, di sana tentunya ada satu poin penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pengorbanan. Ya. Seperti yang tadi Pastor Sani katakan bahwa dia mengosongkan dirinya, mendatang menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Seorang Tuhan datang ke dunia bukan sebagai raja, bukan sebagai pemimpin yang gagah perkasa, tetapi dia datang sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya dia mengambil rupa seorang hamba. Kita melihat di sana bahwa sesuatu, kalau kita bicara tentang kerendahan hati, di sanalah kita bisa belajar tentang kerendahan hati secara total, kerendahan hati secara maksimal yang diteladani oleh Tuhan Yesus dengan satu tujuan, untuk memberikan hidupnya sebagai ganti tebusan supaya setiap kita orang-orang yang berdosa, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun satu poin penting yang kalau kita kaitkan dengan hal itu adalah pengorbanan. Di mana Tuhan Yesus datang untuk berkorban, untuk menyatakan kasih-Nya yang besar itu supaya kita semua, saudara dan saya, diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin ini sedikit dari saya, Pastor Saning. Pastor Saning bisa menambahkan atau ada hal-hal yang perlu Pastor Saning sampaikan berkaitan dengan kerendahan hati di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk penjelasan Pak Abraham. Itu sangat menekankan kepada kita bahwa Yesus adalah teladan kita dalam soal kerendahan hati. Kita tidak dapat mencari contoh dan teladan, kita tidak dapat mencari figur yang sesuai di luar sana. Yesuslah satu-satunya contoh baik kita dalam soal kerendahan hati. Salah satu topik yang sangat perlu ya diaplikasikan dalam kehidupan gereja, bangsa, bahkan juga dalam kehidupan kita secara pribadi, khususnya dalam aplikasi keluarga, pribadi dan dimanapun kita berada. Kerendahan hati Kristus itu salah satu contoh yang sangat sesuai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Yesus yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti seorang hamba dan menjadi seorang manusia. Dan hal itu menuntut sebuah pengorbanan seperti yang dijelaskan oleh Pak Abraham, menuntut satu pengorbanan yang tidak mudah sebenarnya ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khusus aplikasi dalam gereja ya, pemimpin-pemimpin dan seluruh kekristenan, perlunya kerendahan hati ini. Dan bagaimana kita dapat mencari, bagaimana kita membentuk kerendahan hati ini, dan kita dapat temukan itu di dalam pribadi Kristus. Khusus dalam soal kepemimpinan ya, kita dapat belajar bersama-sama keteladanan dalam kerendahan hati Kristus. Kalau kita melihat semua pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, tidak ada satu pribadi pun yang begitu berani ya sebagai pemimpin mengatakan bahwa ikutlah aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada. Tetapi Yesus berani ya dalam Matius 11 itu ya 28 sampai 30 menjelaskan bahwa ikutlah aku sebab aku lemah lembut dan
rendah hati. Jadi Yesuslah contoh dan teladan kita dalam soal kepemimpinan gereja, dan dalam sisi kelahirannya itu menjelaskan kepada kita bahwa perlunya kita meneladani kerendahan hati ini. Sebab seperti dikatakan dalam Alkitab bahwa kerendahan hati menandakan bahwa kita ini menghormati, menghargai, bahkan juga mengikuti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus lahir bukan di dunia kerajaan. Dia tidak lahir dalam kerabat diraja pada waktu itu, tapi dia lahir kepada sepasang pribadi, yaitu Yusuf dan Maria. Dan waktu Yesus lahir itu dilahir di kandang domba. Dia tidak lahir kalau hari ini di hotel atau di hospital yang berfasiliti begitu tidak, tapi dia lahir di kandang domba. Dan kemudian Yesus juga bersama-sama dengan orang yang biasa, sama seperti saya dan saudara-saudara. Dan itu sebuah contoh dan teladan yang begitu luar biasa sekali dalam sisi ketaatannya sebagai Allah, menjadi manusia, dan menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin Pak Abraham boleh tambahkan sedikit contoh pengalaman dalam kehidupan keluarga, khususnya suami istri, bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan suami dan istri dalam soal kerendahan hati. Ya, benar Pastor Saning. Ya, untuk mengalami kerendahan hati ini dalam pengaplikasiannya itu memang tidak mudah. Kita harus senantiasa berproses, kita harus senantiasa berlatih, belajar untuk memaksimalkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tentunya ini bagian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya kadang-kadang kita belajar sebagai suami istri untuk bagaimana melihat kebutuhan bersama. Itu sangat penting. Kebutuhan atau keinginan atau kehendak bersama itu harus menjadi bagian yang utama. Tetapi namun untuk keseharian kita, tentunya kita harus bisa memanage kehendak kita supaya bisa mencapai kehendak bersama atau kepentingan bersama di dalam kehidupan kita untuk mencapai sesuatu. Tidak mungkin kita bisa mencapai sesuatu sampai kepada tujuan dalam kebersamaan kalau kita tidak menyatukan kehendak kita untuk mencapainya. Nah, salah satu bagaimana kita bisa menyatukan kehendak kita untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini sangat penting. Dan kenapa? Karena dia selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Dia selalu menghasilkan terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita bisa melihat bagaimana Yesus datang. Dia merendahkan dirinya supaya setiap kita bisa memperoleh jalan keselamatan. Yang tadinya tidak punya jalan keselamatan, tapi karena kerendahan hati Yesus Kristus, dia datang dari surga, dari tempat yang mulia, datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan lain sebagainya, sehingga keselamatan itu dimungkinkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalami di dalam kehidupannya. Mungkin itu sedikit dari saya, Pastor Saning. Mungkin kita... terima kasih Pak Abraham, penjelasan tambahan yang begitu ampuh dan begitu mendarat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan berdoa sesuai dengan renungan kita pada pagi hari ini supaya keluarga, gereja, dan kehidupan kita pribadi, kita menunjukkan sisi kerendahan hati kita demi untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagimu Bapa, bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang Engkau lakukan, curahkan, limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar hari ini dalam keteladanan kerendahan hati Kristus. Kami mau dan kami rindu dimanapun kami berada, kami mencontohi kerendahan hati Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, dimanapun keluarga-keluarga pribadi di seluruh Malaysia orang percaya, biar mereka menjadi contoh dan teladan dalam sisi kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita lanjut untuk doa bagi bangsa. Doa
Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Engkau empati dengan kelemahan kami. Engkau dicobai dengan segala hal, namun Engkau tidak berdosa. Oleh itu, ya Tuhan, Engkau mampu menyelamatkan kami daripada dosa dan menunjukkan kepada kami jalan untuk tidak berbuat dosa dengan berjalan dengan kerendahan hati dalam ketaatan kepada Tuhan. Kiranya kami dapat meneladani kerendahan hati Kristus agar kami dapat bergairah dan meraih kemenangan-Mu ya Tuhan. Bapa, kiranya gereja juga memberikan teladan tentang kerendahan hati Kristus sebagai tindakan susulan daripada tema puasa dan doa 40 hari tahun lalu. Itu berjalan dalam takut akan Tuhan. Marilah kita menangkap sikap kerendahan hati saat kita menghargai orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Berdoalah agar pemerintah negara kita sekarang ini tetap berkuasa sehingga mereka dapat memenuhi mandat politik mereka sebelum pemilihan umum ke-16 negara ini. Oke, sekian, terima kasih. Sekian saja dari kami untuk hari ketiga ini. Masih ada 3 menit lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani yang akan membawa kita pada saat teduh untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.